Di sini saya Sri Sulastri akan menjelaskan tentang definisi akad musyarakah dengan jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkoh. Menurut bahasa Arab, syirkoh berasal dari kata syarikah, yaitu syarikan atau syarikatan. Yang artinya menjadi sekutu atau syarikat menurut arti asli bahasa Arab. Syarikah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak boleh dibedakan lagi suatu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan pengertian syarikah secara istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain yang pertama, definisi menurut Sayyid Sabiq ialah antara dua orang dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan. Yang kedua, definisi menurut Tayuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini ialah mengungkapkan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu dan dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui. Yang ketiga, definisi menurut Wahbah Al-Juhaili ialah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha. Definisi lain mengartikan bahwa musyarakah adalah suatu pengkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa musyarakah adalah kerjasama yang terjadi di antara para pihak modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad musyarakah. Berdasarkan eksistensinya, musyarakah dapat dibagi menjadi akad syarikah amlak dan syarikah uqud. Yang pertama, syarikah amlak berarti suatu pengkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk syarikah amlak ini terbagi menjadi amlak jabar dan amlak ikhtiar. Yang pertama, amlak jabar terjadi suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya, sedangkan paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Yang kedua, amlak ikhtiar terjadi suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas, bebas yaitu adanya pilihan untuk menolak. Contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang lebih mendapat hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Yang kedua, syarikah uqud berarti pengkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Syarikah ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, inan merupakan bentuk pengkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama. Baik dalam hal modal atau pekerjaan, tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengolahan usaha. Adapun karakter syarikah inan adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus identik. Kedua, masing-masing anggota mempunyai hak penuh aktif langsung dalam pengolahan usaha. Ketiga, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing. Keempat, kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing. Selanjutnya, mupawadoh merupakan bentuk pengkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Adapun syarat mupawadoh antara lain satu, keidentikan penyertaan modal dari setiap anggota. Yang kedua, setiap anggota menjadi wakil dan kafil atau guarantor bagi partner lainnya. Untuk itu, keaktifan semua anggota dalam pengolahan usaha menjadi suatu keharusan. Yang ketiga, pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan atas besarnya modal masing-masing. Selanjutnya, wujuh merupakan bentuk pengkongsian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan usaha menjadi suatu keharusan. Yang
Yang ketiga, pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan atas besarnya modal masing-masing. Selanjutnya, wujub merupakan bentuk pengkongsian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya atas kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, creditworthiness tanpa menyetorkan modal. Dalam syarikah ini, para anggotanya hanya mengandalkan wujub atau wibawa dan nama baik. Mereka dan modal usaha atau dana sama sekali absen daripadanya. Syarikah wujub dapat diterapkan dalam suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam suatu pengkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit ini, pihak debitur tidak menyediakan kolateral apapun kecuali wibawa dan nama baik. Yang kedua, suatu pengkongsian di antara para pedagang yang membeli secara kredit dan menjual dengan tunai. Selanjutnya, abdan atau amal. Syirokah kerja. Syirokah ini merupakan syirokah sekerja di mana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan. Bentuk kerjaannya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui proses negosiasi bersama. Contoh pengkongsian ini antara lain: 1. Beberapa penjahit yang membuka toko jahit mengerjakan pesanan secara bersama-sama. Yang kedua, pengkongsian antara insinyur listrik, tukang kayu, penata taman, tukang bangunan dalam suatu kontrak pembangunan rumah. Berdasarkan kontribusi dana investasi, jenis akad musyarakah ada dua, yaitu 1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad menurut PSAK nomor 106/4. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana. Salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut menurut PSAK nomor 106/4. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ginanjar, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar syariah tentang akad musyarakah. Ada beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad musyarakah itu ada dua. Pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua, Quran Surat Asy-Syad ayat 24. Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Yang kedua, Quran Surat Asy-Syad ayat 24 yang artinya, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Terus dari hadis juga dari Abu Hurairah yang dirawakan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih, yaitu benar menurut Hakim. Dalam hadis ini Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah akan menjaga, memberi bimbing pertolongan dari ijma'nya. Sekarang selanjutnya dari ijma'. Para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah itu yaitu boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qodaman dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarokah atau musyarakah
secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen daripadanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Ada dua cara. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak mendapatkan laba lebih besar juga. Jika para mitra menyatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah biasa ditentukan sama untuk setiap mitra, 50/50 atau berbeda 70/30 misalnya, atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang penetapan nisbah dalam akad musyarakah, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Noval Alditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi PSAK 106 dalam akad musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama itu ada sisi aktif dan ada mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usahanya musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk orang lain ya, untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra yang pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usahanya, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk mitra aktif dulu ya. Mitra aktif pada saat akad itu investasi musyarakah diaku pada saat menyerahkan kas atau aset non kas untuk usahanya musyarakah. Yang kedua ada pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar. Jika terdapat selisih antara nilai wajar dan buku aset non kas, maka selisih tersebut diaku sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Terus ada aset non kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusut dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali pada saat penyerahan aset non kas untuk usaha musyarakah. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diaku sebagai kerugian. Aset non kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusut berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diaku sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Terus ada penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya dari bank syariah, diaku sebagai investasi musyarakah dan dinilai sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang telah diterima, dan dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan pada saat mitra pasif. Dikembalikan kepada mitra pasif ya. Terus selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif
di akhir akan dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian, itu pun jika ada, atau nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian, itu pun jika ada. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana sirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Terus ada akhir akad itu ada pada saat di akhirnya itu investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban ya. Pengakuan hasil usaha. Yang pertama, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebagai hak sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usahanya. Pendapatan usaha itu untuk mitra pasif diakui sebagai hak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Yang kedua ada kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif. Sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk mitra pasif. Di sini ada pada saat akad, yaitu investasi musyarakah diaku pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif. Terus pengukuran investasi musyarakah yaitu dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang telah dibayarkan, dan dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut dapat diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama masa akad, atau bisa jadi kerugian pada saat terjadinya. Terus ada investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan diamortisasi keuntungan tangguhan, itu pun jika ada ya. Terus biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Terus tadi kan saya telah menjelaskan pada saat akad. Di sini saya akan menjelaskan selama akad. Yang pertama itu ada bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian, itu pun jika ada. Nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian, itu pun jika ada. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada ya. Pada akhir akad, pada saat di akhir akad itu investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Terus ada pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sebagai porsi dana. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik akad musyarakah. Terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas. Yang ketiga,
Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kelima, keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Yang keenam, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya, maka akad musyarakah tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Yang ketujuh, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapat usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan jumlah investasi yang disalurkan. Yang terakhir, pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersebut.